Karena itulah Islam lahir datang memerdekakan. Loh, katanya ini negara boleh-boleh kan? Ternyata nggak boleh. Ternyata di sana dapat info Nasrani mayoritasnya. Justru karena mereka bergaul sama ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Cuman Nabi waktu bangun ibu kota baru nggak bangun kantornya dulu, dia bangun masjid dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala kita diminta sembah saja kita kepada Allah, pasti kita akan menjadi manusia yang taat kepada Allah, taat aturan. Seperti abdi negara tadi yang taat aturan. Sehingga tidak mau kita berbuat macam-macam, melakukan pelanggaran, baik hablun minallah dan hablun minannas kita. Karena ibadah kita itu ada yang vertikal namanya kepada Allah, dan ada yang horizontal kepada kita sesama umat manusia. Ini juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedatangan Nabi ke masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah ingin memerdekakan mereka. Gimana agar orang itu murni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ketergantungan kepada benda, kepada makhluk, kepada dukun, kepada ilmu-ilmu santet dan seterusnya ini kan. Ketergantungan kita hanya kepada Allah saja. Inilah yang menjadi prasyarat utama orang itu menjadi merdeka. Selama orang tidak bertauhid, maka sulit dia akan merdeka. Karena itulah Islam lahir datang memerdekakan. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, katanya. Kata Rib'i bin Amir, salah seorang sahabat, tatkala bertemu Raja Rustum. Kami, katanya, diperintahkan untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia kepada penyembahan Tuhan pemilik manusia, Rabbil ibad, Tuhannya para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Nabi hijrah, masalahnya apa coba? Karena Nabi tidak merdeka di Mekah. Jadi orang kalau terhimpit, dia tidak merdeka berpendapat. Akhirnya dia tidak juga merdeka berkeyakinan. Kalau dia tidak merdeka berkeyakinan, dia tidak merdeka juga untuk melakukan aktivitas ibadahnya. Mestinya kan, kalau bahasa kita sekarang, kalau orang itu betul-betul fair bahwa demokrasi itu adalah hak untuk berpendapat tanpa ada tekanan dan seterusnya, maka Nabi mengatakan di tengah masyarakat yang pada saat itu menyembah berhala, nah dia kan nggak merdeka sebetulnya kan, menyembah berhala, kata Nabi, la ilah, gak benar Tuhan kalian, illallah, hanya Allah saja yang benar. Ternyata Nabi dimusuhi, Nabi ditekan, mau sholat dilempari batu. Loh, katanya ini negara boleh-boleh kan, ternyata nggak boleh. Nabi bilang tradisi membunuh anak itu nggak benar. Kalian suka mengurangi timbangan, wailun lil mutaffifin, celaka itu orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Maka tatkala orang itu merdeka hanya menghamba kepada Allah, maka dia akan taat pada aturan Allah. Segala hal apapun dia berusaha untuk menyelaraskan agar tidak ada pelanggaran secara syariat. Karena itu dulu yang disebut jahiliyah itu orang-orang yang tidak merdeka, karena mereka ketergantungan Tuhannya kepada selain Allah, efeknya adalah syariat menjadi tidak benar. Terjadi zina, judi, mabuk, khamar, yang kuat menindas yang lemah, kezoliman, riba dan seterusnya terjadi imbas dari ketidaktaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, oleh masyarakatnya digelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Bayangkan, 40 tahun Nabi sejak lahir, ya, dalam tanda kutip itu mempertahankan reputasi dan nama, gelar Al-Amin, saking dipercaya. Dan itu
Masyarakat jahiliyah yang ngasih. Tapi satu ketika datang perintah setelah Nabi bertahannuts di Gua Hira agar menyampaikan kepada umatnya bahwa dakwahnya adalah mengajak la ilaha illallah, kan begitu. Dia kumpulkan masyarakatnya. Sejak saat itulah berubah. Gelar Al-Amin ini dicopot oleh masyarakatnya. Jadi pendusta, coba. Kan aneh. Dan itu sejak hari Nabi berdakwah itu berubah semuanya. Capnya macam-macam. Pendusta, tukang sihir, ya, dukun, penyair, orang sakit, memecah belah masyarakat. Coba sekian banyak labeling yang semuanya buruk kepada Nabi karena dakwahnya kepada tauhid tadi. Mestinya kan 40 tahun ini nggak goyah mestinya. Hanya gara-gara beda pendapat, kan gitu kalau kita mau bilang. Bebas dong. Tapi ternyata nggak bebas. Jadi sesungguhnya hakikat orang itu betul-betul merdeka adalah tatkala dia mau mentauhidkan dirinya kepada Allah, hanya mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, lalu kemudian dia ikutilah seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tekanan kepada Nabi tidak hanya yang terkait dengan masalah ideologis, tidak hanya yang terkait dengan masalah pemikirannya, tapi juga sampai hal-hal yang bersifat fisik pun Nabi akhirnya terusir dari masyarakatnya. Akhirnya Nabi ini kan terjajah secara pemikiran, secara akidah, secara geografis, teritorial bahasa kita sekarang. Nabi terjajah di kota Mekah itu. Gak bebas dia ingin berbicara, gak bebas dia berdakwah, gak bebas dia beribadah. Mau berangkat sholat dihadang. Maka gak ada cara lain. Tolong cari wilayah yang bisa membuat engkau bisa bebas. Dicarilah jauh sampai ke Ethiopia, Pak. Itu eksperimen Nabi. 2 kali Nabi mengutus sahabatnya ke Ethiopia. Bayangkan itu, di masa itu orang harus nyari kapal perahu. Dan saya yakin perahunya bukan dari karet, bukan juga dari besi, pasti dari kayu. Jangan-jangan kayu Kalimantan, Pak. Gak pernah dicek ya. Dulu kapal itu seperti apa gitu kapalnya. Itu kan naik kapal, Pak. Sampai ke Ethiopia, Afrika Selatan sekarang. Dan diantara golongan ini kan menantunya Utsman bin Affan itu ikut di situ sama anaknya. Hanya untuk nyari agar kita bisa bebas menyampaikan pendapat. Ternyata di sana dapat info Nasrani mayoritasnya. Tapi yang luar biasa, Pak, rajanya masuk Islam. Diam-diam dia mengislamkan dirinya. Setelah mendengar penjelasan Ja'far bin Abi Thalib, ini yang benar nih kata dia. Dia masuk Islam, Pak. Tapi dia nggak mau ngasih tahu masyarakatnya. Sampai akhirnya Nabi hijrah, kemudian mendengar Raja Najasyi masuk Islam, itulah yang menjadi hukum sholat goib. Sholat goib pertama kali itu adalah dilakukan dalam rangka menyolatkan Raja Najasyi yang ada di Ethiopia sana, yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bakal menyolatkan dia. Karena ring satunya dia, para menterinya, para penjaganya, para hulu balang, bahkan sebagian besar masyarakatnya masih Nasrani. Gagallah dalam tanda kutip nyari wilayah yang membuat kita bisa merdeka pada saat itu. Nah, jadi merdeka itu juga terkait dengan pengusiran secara fisik. Nabi nyoba lagi, belum ke Madinah waktu itu, nyari Taif namanya, di atas dari kota Mekah itu, wilayahnya dingin sekali, wilayah pertanian, dengan harapan merdekalah dakwah di situ. Kita bebas sholat, bebas berbicara, bebas beribadah. Enggak juga, ternyata dilempar di sana kan, terluka Nabi, tersakiti luar biasa. Yang akhirnya menjadi penyebab peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah karena peristiwa pengusiran terhadap Nabi di kota Taif yang amat sangat menyakitkan. Sampai kemudian Allah dalam tanda kutip turun tangan, mengangkat nabinya ke langit, hanya ingin menyampaikan bahwa kamu memang punya masalah di dunia, tapi langit yang akan membantu engkau. Nah, kira-kira dibawalah dia untuk menghiburnya, karena berat sekali. Nah, baru kemudian Nabi nyari wilayah yang bisa memerdekakannya, hijrahlah ke Madinah, itu yang terakhir. Dari mana cikal bakalnya orang Madinah? Nabi nunggu musim haji, ngumpul orang-orang datang ke Mekah,
ketemulah 6 orang Yasrib pada saat itu, disampaikanlah masalah dakwah ini. Kalian kalau ingin jadi merdeka, nah betul ini cikal bakal kemerdekaan Madinah itu dari 6 orang ini. Disampaikanlah berakidah dengan benar, lurus, ibadah hanya kepada Allah. 6 orang ini ternyata mau masuk Islam, Pak. Nah, disebutkan kenapa begitu mudah orang Yasrib, orang Madinah itu nerima dakwah Nabi itu. Tidak seperti Najasyi tadi, tidak seperti Thaif. Justru karena mereka bergaul sama ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Jadi ada pengaruhnya. Di dalam kitab orang Yahudi sudah diinformasikan bakal ada nabi akhir zaman. Itu yang disampaikan oleh mereka berdasarkan kitab Taurat, didengar sama orang-orang Arab. Dan kalau nanti nabi ini datang, kami akan perangi kalian wahai orang-orang Arab, gitu katanya. Pas lagi musim haji, orang Yasrib ini ketemu nabi. Lalu disebutkanlah dalam Taurat itu sifat-sifat nabi. Betul, ini sama persis seperti yang selama ini tersosialisasikan. Sehingga kata 6 orang ini, kenapa kita nggak beriman duluan daripada ahlul kitab? Kita ketemu duluan kok, kita ada di hadapan kita. Berimanlah 6 orang ini, karena sebab salah satunya informasi dari ahlul kitab. 6 orang ini akhirnya pulang ke Madinah. Musim haji berikutnya dia bawa 12 orang. 12 orang ini lalu berjanji setia berbaiat kepada Nabi yang disebut dengan bai'ah Aqobah. Baiat di Mina, di Aqobah, janji untuk komitmen terhadap syariat, bahwa Islam itu ajarannya la yasyrik, seperti surah Mumtahanah itu. La yusyrikna, jangan syirik, wala yasrikna, jangan mencuri, wala yaznin, jangan berzina, wala yaktulna, jangan membunuh, wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin. Jangan berbuat maksiat di antara anggota tubuh ini. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jangan maksiat pada hal-hal yang baik. Berbaiatlah 12 orang, Pak. Enggak baik. Jadi 6 12. 12 orang ini setelah disampaikan oleh Nabi balik lagi ke Madinah. Belum namanya Madinah, Yasrib. Tahun haji berikutnya dia bawa 75 orang. Jadi dakwah itu begitu. Dari tahun ke tahun ada nambah. Bukan jamaahnya makin berkurang karena Covid meninggal, nggak ada gantinya. Nah, 75 orang ini berbaiat Aqobah 2 namanya, tapi isi baiatnya beda, Pak. Kalau baiat Aqobah yang pertama itu janji kepada syariat, kayak PNS, jangan korupsi, apa semua itu kan ada sebetulnya kan, janji. Semuanya ada kalau orang komitmen terhadap satu. Ini pejabat baru dilantik, ada janjinya kan. Jangankan itu, ormas saja, Anda diangkat menjadi organisasi apapun pasti ada janji setianya. Ikrar. Sama juga zaman Nabi. Nah, 75 orang ini ikrarnya adalah kalau Nabi jadi hijrah ke Madinah, membela Nabi secara pribadi. Jadi yang dibela itu nabinya, bukan lagi syariatnya. Itulah yang menyebabkan kala terjadi perang Badar, perang Uhud, begitu mudah orang-orang Madinah atau Ansor itu berangkat karena mereka sudah berjanji setia sejak di Mekah. Jadi hijrah itu sesungguhnya membuat Nabi mencari wilayah yang membuat dia bisa merdeka. Begitu nih Madinah, merdeka Nabi kan. Mau sholat gak ada yang ngelarang. Nabi bersabda, jadilah hadis-hadis. Dapat ayat Quran disampaikan kepada sahabatnya. Secara akidah, secara pendapat, secara beraktivitas. Gak ada lagi yang ngelarang. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kita tidak terjajah dari sisi akidah. Kita tidak terjajah juga dari sisi pemikiran. Kita juga tidak terjajah dari sisi fisik. Kalau ini semuanya ada pelanggarannya, itulah yang kemudian memicu orang itu menjadi tidak merdeka. Nah Islam pun bukan memaksa orang untuk jadi muslim, itu justru nggak merdeka orang. Quran sendiri bilang, la ikraha fid din, nggak boleh orang itu dipaksa dalam agama ini. Qad tabayyana rusydu minal, orang itu dibiarkan untuk memilih benar dan salah.
Nah, kenapa begitu ada penjajahan itu? Karena memaksakan hanya satu saja doktrin Islam nggak boleh, itu masalahnya. Jadi kalau memang Bhinneka Tunggal Ika, ya biarkan orang berjilbab, itu merdeka namanya. Jangan dipaksa harus satu. Orang akhirnya nggak punya cara untuk berpendapat, punya argumen kalau hanya satu saja yang dipaksakan. Jadi akhirnya menjadi tidak merdeka. Nah, mudah-mudahan hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk kemerdekaan. Nabi punya wilayah baru, tempat hijrah, ibu kota baru. Cuman Nabi waktu bangun ibu kota baru nggak bangun kantornya dulu, dia bangun masjid dulu, Pak. Dia bangun Masjid Nabawi, dia bangun Masjid Kuba. Jadi bikin kantornya, bikin tempat rumah jabatannya, bikin hotel dan seterusnya. Tapi yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi adalah binaul masjid, lalu kemudian mempersaudarakan potensi konflik. Jadi jangan sampai ada satu tempat wilayah baru masih bermasalah dengan tanah, ada orang yang merasa terzolimi, nggak boleh gitu. Nabi langsung mempersaudarakan muhajirin dan ansar, dipersaudarakan. Karena ketahanan sebuah negara itu salah satunya adalah terwujudnya persatuan. Dan persatuan itu harus dijalin. Nabi akhirnya punya konstitusi, Quran dan Sunnah berlangsung, Nabi punya rakyat, para sahabatnya, kemudian mengajak juga piagam Madinah pada saat itu di kota Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.